Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 31. Biao Eng yang memondong anaknya sudah pula mendekat dan berkata, suaranya tegas, dingin dan berwibawa. Yan Chu, tenanglah sebentar, tekan perasaanmu yang meluap-luap dan dilanda kedukaan itu. Kami dapat menduga bahwa tentu telah terjadi malapetaka hebat menimpa keluargamu, akan tetapi kami sama sekali tidak tahu, maka ceritakanlah yang jelas. Atau, marilah kita masuk ke rumah di mana kita dapat bicara dengan tenang. Yan Chu memandang Biao Eng dan sungguh heran sekali hati Biao Eng mengapa sinar mata wanita itu penuh iba ketika memandangnya. Enci Biao Eng, maafkan aku yang terpaksa melukai hatimu. Aku tidak bisa bicara banyak, akan tetapi karena perbuatan Su Heng yang ternyata dia tiada bedanya dengan watak gurunya, mendatangkan malapetaka hebat kepada diriku dan terpaksa aku menghancurkan hatimu. Enci Biao Eng, kau ampunkanlah aku. Sumoy, katakanlah, tidak perlu disembunyikan. Katakan semua, apa yang telah terjadi? Dosa hebat apakah yang telah kulakukan sehingga malapetaka menimpa keluargamu? Kang Hong yang biasanya dapat menahan kesabaran itu, kini berseru keras karena dia gelisah sekali, menduga-duga apa gerangan yang terjadi sehingga dia dibenci Chong San dan kini dipersalahkan Sumoynya sendiri. Dengan muka pucat dan mulut terisak menahan tangis, Yan Chu mengeluarkan 2 buah surat dari balik bajunya, 2 buah surat yang dahulu dilemparkan suaminya kepadanya. Kini dia melemparkan 2 buah surat itu kepada Kang Hong sambil berkata penuh duka. Mengapa engkau menulis surat macam itu kepadaku? Dan apa pula artinya pemalsuan surat dariku itu? Yan Chu lalu menangis terseduh-seduh, kedua kakinya terasa lemas dan ia terjatuh, duduk di atas tanah sambil menangis. Kang Hong menyambar 2 buah surat itu. Matanya segera tertarik oleh tulisannya sendiri dan cepat dibacanya. Biao Eng yang melihat betapa mata suaminya terbelalak dan mukanya berubah merah penuh kemarahan, cepat menghampiri dan ikut membaca. Matanya pun terbelalak ketika bibirnya bergerak-gerak membaca surat itu. Yan Chu Sumo yang tercinta, setengah tahun kita saling berpisah. Aku mengharapkan beritamu dengan hati penuh rindu. Kuharap engkau hidup bahagia dengan suamimu. Kami tinggal di Chinlingsan dan berhasil membangun kembali rumah mendiang Subo, dan kini tempat kami menjadi sebuah dusun yang ditinggali petani-petani pegunungan Chinlingsan. Sumoy, betapa rinduku kepadamu. Kini aku yakin bahwa hanya engkaulah yang kucinta. Bilakah kita dapat berjumpa kembali, berdua seperti dahulu memadu kasih? Sampai jumpa, Sumo yang tercinta, dan balaslah, karena kalau tidak aku akan selalu menyuratimu. Penuh cinta dan rindu dari Chia Kang Hong. Sampai beberapa kali Kang Hong dan Biao Eng membaca surat itu. Sekilas terasa bahwa amarah yang amat hebat membakar dada Biao Eng karena dia mengenal betul tulisan suaminya. Akan tetapi melihat sikap suaminya, dia dapat menekan kemarahannya dan mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak cocoklah isi surat dengan sikap suaminya. Kalau suaminya menulis seperti itu dan kini suratnya terbaca olehnya, tidak mungkin suaminya akan bersikap seperti itu, penuh rasa penasaran, kemarahan, kekagetan dan juga keheranan. Kalau benar-benar menulis seperti itu tentu berusaha agar jangan terbaca olehnya. Iblis terkutuk. Tulisanku dipalsu orang. Ini surat palsu, Sumoy. Tulisannya persis tulisanmu. Aku sendiri pun akan berani bersumpah bahwa itu tulisanmu, Hongko. Biao Eng berkata. Sumoy, telah terjadi hal yang hebat. Aku mengerti sekarang. Kini Kang Hong membuka surat kedua, tulisan tangan Yan Chu juga dia baca bersama Biao Eng. Akan tetapi karena mereka kini sudah merasa yakin bahwa ada pemalsuan surat, mereka tidak begitu terkejut lagi membaca tulisan tangan Yan Chu yang membuat Chong San menjadi seperti gila itu. Su Heng, kekasihku. Su Heng, harap temui aku sore ini di tempat biasa. Aku tidak tahan lagi. Dia agaknya mulai curiga. Su Heng, tolonglah aku, mati hidup aku ikut bersamamu, Su Heng, kekasihku. Su Heng, jadi engkau tidak menulis suratmu kepadaku itu? Dan surat dariku ini? Aku tidak menulisnya, akan tetapi huruf-hurufnya serupa benar dengan gaya tulisanku. Tenanglah, Yan Chu. Dan ceritakan sekarang,
Apakah engkau pernah menerima surat kami beberapa bulan yang lalu, yang diantar oleh seorang pesuruh kami? Yan Chu menggeleng kepala. Tidak pernah ada utusan kalian datang membawa surat. Biao Eng memandang suaminya dan alisnya berkerut. Ini cocok dengan keanehan sikap Aliok yang aneh, yang tidak kembali dan hanya berpesan tidak pulang ke kampung. Surat kita agaknya terjatuh ke tangan orang jahat dan tulisanmu dipelajari untuk mereka pakai membuat surat palsu ini. Tak salah lagi. Suratmu itu dipalsu, kemudian surat palsu ini diserahkan kepada Chong San di luar tahu Yan Chu. Akan tetapi Aliok, dia amat boleh dipercaya. Kang Hong membantah, sungguh pun dia percaya akan kecerdikan istrinya. Biao Eng menggeleng kepala. Aku mempunyai dugaan bahwa Aliok telah terbunuh orang, surat kita dipalsukan. Yang menyampaikan berita tidak pulang ke sini itu tentu bukanlah Aliok, melainkan kaki tangan penjahat. Aku dahulu sudah curiga bahwa tak mungkin Aliok berani berbuat seperti itu, akan tetapi karena tidak ada terjadi sesuatu, aku pun tidak peduli. Sekarang aku baru tahu bahwa kecurigaanku terhadap peristiwa itu benar. Kang Hong mengepal tinju dan menghadapi Yan Chu yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sumoy, engkau yakin sekarang bahwa bukan aku yang menuliskan surat beracun ini kepadamu. Akan tetapi, tulisanmu ini, kau bilang serupa dengan tulisanmu akan tetapi bukan tulisanmu? Mengapa serupa sekali, akan tetapi engkau mengerti bahwa tidak mungkin aku menulis surat seperti itu, Su Heng? Kang Hong mengangguk-angguk. Aku mengerti adikku. Engkau bukanlah seorang wanita seperti ini dan engkau amat mencinta suamimu. Akan tetapi bagaimana tulisanmu sampai dapat dipalsukan orang lain? Yan Chu menggigit bibir dan mengepal tinjunya. Tadinya tak terpikir olehku, sekarang aku ingat. Orang tua yang minta dituliskan resep baru itu. Dari resep obat yang kutulis, seorang ahli tentu saja akan dapat menirukannya. Akan tetapi mengapa? Mengapa ada pemalsuan-pemalsuan ini? Mengapa sikap suamiku selalu dingin dan murung? Mengapa ada yang hendak menghancurkan rumah tanggaku? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Cui Im? Kang Hong berkata marah. Aku akan mencarinya. Dia harus mempertanggungjawabkan ini. Yang kukhawatirkan hanyalah Chong San. Dia pergi dari sini seperti orang yang sudah berubah jiwanya. Su Heng. Dia ke sini. Dan bersama Kun Leong. Kun Leong? Siapa dia? Anak kami. Dia pergi membawa anak kami, maka aku mengejar ke sini. Kang Hong menggeleng kepala dan memandang Sumoynya penuh rasa iba. Dia datang seorang diri dan hendak membunuhku. Karena Suhengmu mengalah dan terancam, terpaksa aku turun tangan menandinginya. Dia lari meninggalkan ancaman maut kepada Suhengmu. Jadi engkau telah mempunyai seorang putera? Di manakah dia? Dibawa kemana? Akan tetapi wajah Yan Chu sudah menjadi pucat sekali mendengar betapa suaminya telah datang hendak membunuh Kang Hong dan tidak tampak anaknya bersama suaminya itu. Sudah lamakah dia pergi? Baru saja, belum ada 2 jam, dia berlari ke arah sana. Biao Eng menjawab dan menunjuk ke utara. Tanpa menjawab dan tanpa pamit Yan Chu meloncat dan berkelebat cepat lari ke utara hendak menyusul suaminya. Sumoy. Kang Hong hendak mengejar, akan tetapi Biao Eng memegang lengannya menahan. Suamiku, tenanglah. Dalam keadaan seperti ini kita harus bersikap tenang dan tidak boleh sembrono. Kini kita telah mengerti mengapa Chong San menjadi seperti gila dan bersikeras hendak membunuhmu. Kiranya dia memang sudah gila oleh cemburu. Tidak mengherankan kalau dia membaca 2 surat ini dan mungkin sekali dia menyaksikan hal-hal yang menambah besar cemburunya. Kalau engkau membantu Yan Chu mencarinya, kemudian bertemu dengannya, bukankah kedatanganmu berdua Yan Chu itu hanya akan menjadi minyak yang disiramkan kepada api yang berkobar? Tidak, hal itu akan menambah ruwet persoalan. Habis, bagaimana baiknya? Mungkinkah kita melihat kesengsaraan mereka dan mendiamkannya saja, melihat rumah tangga mereka hancur berantakan? Tentu saja tidak, suamiku. Kita bertiga harus menyusul mereka dan kita bereskan urusan itu, kita sadarkan Chong San yang gila oleh cemburu. Terutama sekali, kita mencari biang keladinya yang kurasa bukan lain tentulah Cui Im. Bertiga. Tentu saja, bersama Giok Kang.
Ih, perjalanan ini penuh bahaya, apalagi kalau diingat bahwa besar kemungkinan kita berhadapan dengan iblis betina itu. Mengajak Gyokeng berarti membahayakan keselamatan anak kita. Kalau kita tinggalkan di sini tanpa kita jaga, apakah hal itu tidak lebih berbahaya lagi? Kalau kita mampu menjaga diri sendiri, masa tidak mampu melindungi anak kita? Sebaliknya kalau kita berdua binasa, siapa pula yang akan dapat menjaga anak kita? Kita pergi bertiga, hari ini juga, Hongko. Mau tak mau Kang Hong terpaksa harus membenarkan ucapan istrinya itu. Pula, menghadapi urusan Chongsan benar-benar amat ruwet dan rumit, dia seorang diri belum tentu sanggup memecahkannya. Dia harus mengandalkan kecerdikan istrinya untuk mengatasi perkara itu, maka dia tidak banyak membantah dan berangkatlah suami istri pendekar sakti itu bersama putri mereka setelah menyerahkan pengurusan rumah mereka kepada para petani tetangga mereka. Chongsan terhuyung-huyung akhirnya roboh di bawah pohon besar dalam hutan. Terdengar menangis mengguguk. Baru sekali ini selama hidupnya pendekar itu menangis, hati dan pikirannya kacau balau, kehilangan pegangan. Ia berduka kehilangan cinta kasih istrinya, dia marah karena merasa tertipu melihat kenyataan bahwa semenjak dahulu istrinya adalah kekasih Kang Hong. Dia kini yakin bahwa istrinya menikah dengannya bukan sebagai seorang perawan lagi, bahkan dia meragukan apakah Kun Leong itu anaknya. Lebih hebat lagi, andai kata dia mau melupakan semua itu, melupakan semua peristiwa yang sudah-sudah, menuruti nasihat Tian Kekweisyo, semua itu tidak ada gunanya karena sampai sekarang pun istrinya masih melanjutkan hubungan jinah dengan Kang Hong. Dunia serasa hancur lebur bagi Chongsan. Yang lebih menyakitkan hati, dia tidak mampu membalas, tidak mampu membunuh Kang Hong, bahkan dia menanam permusuhan pula dengan Biao Eng. Dia tidak mau melawan Biao Eng, bukan hanya karena wanita itu pun memiliki ilmu kesaktian yang lebih tinggi daripadanya, namun terutama sekali karena dia merasa kasihan kepada Biao Eng. Di luar kesadarannya, Biao Eng juga menjadi korban watak kotor suaminya, dan wanita itu sama sekali tidak bersalah. Betapa mungkin dia melawan mati-matian terhadap Biao Eng? Tidak, dia tidak akan mengangkat senjata terhadap Biao Eng, akan tetapi, dia harus membunuh Kang Hong. Membunuh manusia busuk itu atau mati dalam usahanya ini? Dia mengeluh, duduk bersandar pohon, mengusap air matanya. Bagaimana aku dapat membunuh iblis itu? Ilmunya luar biasa tinggi, dan di sampingnya terdapat Biao Eng yang membelanya. Mengapa Tian menyiksaku seperti ini? Di mana ada keadilan? Kalau pohon raksasa tua di mana Chongsan bersandar itu dapat bergerak seperti manusia, tentu akan menggeleng kepala mendengar keluhan Chongsan ini. Keluhan seorang manusia yang lazim terdengar di mana-mana, di seluruh pelosok dunia ini. Manusia selalu mengeluh kalau tertimpa sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, kalau terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya, dengan bayangan dalam pikirannya. Lalu ia merasa menderita, merasa sengsara dan berduka. Lalu timbul rasa penasaran. Lebih celaka lagi, dia lalu mempersekutu Tian di dalam keadaan mabuk oleh iba diri. Chongsan lupa akan pelajaran-pelajaran kebatinan yang telah diterimanya sejak kecil. Oleh rasa iba diri yang menimbulkan pertentangan mencipta kemarahan dan kebencian, dia lupa bahwa dia telah melakukan hal yang amat kotor. Dia ingin menarik Tuhan agar berpihak kepadanya untuk dapat membalas Kang Hong. Dia baru akan merasa puas, baru akan menganggap Tuhan Maha Adil kalau Tuhan suka membantunya membunuh Kang Hong. Betapa piciknya pendapatnya yang melahirkan perbuatan setelah dikuasai oleh rasa sayang diri dan iba diri. Perasaan keakuan ini membuat setiap orang ingin agar segala sesuatu di alam maya pada ini, dari yang tampak sampai yang tidak tampak, dari segala setan iblis, dewa malaikat sampai kepada Tuhan, semua bergerak demi kepentingan dan keuntungan aku. Berbahagialah manusia yang dapat mengenal diri pribadi, dapat menunjukkan pandang mata dan mendengarkan telinga ke dalam, bukan selalu keluar. Dapat mengenal isi pikiran dan melihat betapa pikiran selalu membayangkan hal-hal lalu yang penuh kenikmatan dan kesenangan sehingga timbul keinginan-keinginan, dapat mendengar suara hati yang terdorong oleh nafsu-nafsu yang timbul dari kenangan dan bayangan, dapat berdiri di atas itu semua tanpa penentangan, tanpa pengekangan paksa. Melainkan dengan penguasaan sehingga semua itu akan mencair dan musnah dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa pertentangan, bergulung menjadi satu ke dalam cahaya. Cinta kasih murni. Yap Chongsan, seorang pendekar gagah perkasa seperti engkau, mengapa bersemangat lembek dan lemah?
Chong San melompat bangun, membalik dan menghadapi Be Cui Im dengan mata berapi penuh kebencian dan kemarahan. Wanita yang amat cantik jelita, yang berpakaian mewah dan indah, pakaian yang ketat membungkus tubuh yang mempunyai lekuk lengkung yang menggerahkan, yang menghamburkan bau harum dari seluruh rambut dan pakaiannya, tersenyum-senyum manis memandangnya. Namun, bagi Chong San, kecantikan itu menyembunyikan bayangan iblis yang mengerikan. Iblis betina, ia membentak dan cepat dia telah mencabut sepasang Im Yang Pit di tangannya, langsung menubruk dan menyerang ke depan, mengirim totokan-totokan maut secara bertubi-tubi. Namun sambil tersenyum simpul dan dengan gerakan yang indah, Cui Im dapat menghindarkan diri dengan amat mudah sehingga semua totokan itu mengenai angin saja. Chong San, betapa bodohnya engkau. Kalau engkau melawan aku, engkau takkan menang dan betapa mudah bagiku membunuhmu. Akan tetapi aku tidak akan membunuhmu dan engkau pun tidak boleh menyerangku. Aku butuh engkau, dan engkau pun butuh aku, Chong San. Dalam keadaan seperti itu, Chong San tak mampu berpikir panjang, maka ucapan ini dia hubungkan dengan sifat mata keranjang dan gila laki-laki dari iblis betina ini. Kemarahannya memuncak dan dia menerjang lagi lebih nekat. Plak-plak. Cus. Dua batang pit itu bertemu dengan telapak tangan Cui Im. Chong San merasa seolah-olah dua batang senjatanya berikut tenaga sinkangnya amblas ke dalam benda lunak dan kehilangan tenaganya, kemudian sebuah totokan jari tangan yang halus runcing menyentuh pundak, membuat dia terguling dan seluruh tubuh atasnya menjadi lumpuh. Namun dia sudah mengerahkan tenaga dalamnya, berhasil membuyarkan pengaruh totokan, melompat berdiri dan siap menerjang lagi. Chong San, aku tahu engkau gagah dan tidak takut mati. Akan tetapi, tidak sayangkah engkau mati di tanganku sebelum engkau mampu membunuh Keng Hong yang telah menghancurkan kebahagiaanmu? Chong San tertegun. Dia tidak ingin mati sebelum sempat membalas Keng Hong. Akan tetapi dia pun tidak sudi menyerah terhadap iblis betina ini, maka dia menghardik. Urusanku dengan dia tidak ada sangkut pautnya denganmu. Cui Im tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih rata seperti mutiara. Tidak ada sangkut pautnya, akan tetapi kita senasib. Keng Hong telah menghancurkan kebahagiaanmu, juga dia telah menghancurkan kebahagiaanku. Engkau mendendam dan hendak membunuhnya, aku pun demikian. Engkau tidak berhasil, aku pun demikian, karena dia memang amat lihai. Karena itu, mengapa kita saling serang sendiri? Tadi kukatakan bahwa kita saling membutuhkan. Kalau kita bekerja sama menghadapi laki-laki mata keranjang itu, tentu kita akan berhasil membalas dendam. Chong San meragu, menunduk. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini, yang jahat dan keji seperti iblis, memiliki ilmu kepandaian amat tinggi, bahkan wanita ini adalah sumoi dari Keng Hong. Wanita inilah satu-satunya orang yang ikut mempelajari kitab-kitab rahasia peninggalan Sinjiu Kiam-ong dan tingkat kepandaiannya hanya sedikit di bawah tingkat Keng Hong. Be Cui Im, engkau tahu bahwa aku tidak sudi bersahabat denganmu, bahwa aku tidak sudi menyerah dan tunduk kepadamu. Akan tetapi, mengenai urusan Chia Keng Hong, kalau engkau ada usul menghadapinya, katakanlah agar dapat kupertimbangkan. Cui Im merasa girang sekali. Dia pun sudah mengenal watak pemuda ini dan dia tahu bahwa kecantikannya, rayuannya sebagai wanita tidak mungkin dapat menggugurkan batin Chong San. Satu-satunya jalan untuk menarik pemuda ini bekerja sama dengannya hanyalah memanfaatkan api cemburu yang sedang berkobar di dadanya. Yap Chong San, kita bekerja sama untuk menghancurkan musuh kita, bukan untuk bersahabat. Engkau tetap bebas, hanya kita rencanakan bersama untuk memancing Keng Hong dan membunuhnya. Dia merusak hidupku, dan dia juga mempermainkan istrimu secara tidak tahu malu, seolah-olah istrimu dianggapnya seorang pelacur. Tutup mulutmu. Aku melarang engkau menyebut-nyebut istriku. Sepasang pit di tangan Chong San menggigil dan diam-diam Cui Im tersenyum mengejek karena dia tahu bahwa kata-katanya yang disengaja tadi telah berhasil baik membakar hati Chong San. Maaf, aku bukan bermaksud menghina. Dengarlah, aku kini tinggal di Sun Kebun, mengumpulkan kekuatan untuk melawan Keng Hong. Marilah kau ikut bersamaku ke sana dan kita rundingkan rencana menghukum si mata keranjang itu bersama guruku, Go Bi Tai Hou. Dengan tenaga kita bertiga, ditambah pembantu-pembantuku yang cukup banyak, aku percaya akhirnya Keng Hong akan mampus di tangan kita. Terjadi perang batin di dalam hati Chong San.
Kalau saja racun cemburu tidak sedemikian hebatnya membakar seluruh dirinya, membuat setiap bulu di tubuhnya, setiap helai rambut di kepalanya, membenci dan bernafsu membunuh Kang Hong, tentu dia tidak akan sudi bersekutu dengan Cui Im dan antek-anteknya. Baik. Akan tetapi ingat, kerjasama antara kita hanya untuk membunuh Chia Kang Hong. Setelah itu, kita bersimpang dan mungkin kelak kita akan saling berhadapan sebagai musuh. Kembali wanita cantik itu tersenyum manis. Urusan besar di depan mata masih belum beres, mengapa memikirkan masa depan yang tiada ketentuan? Biarlah kita kini bekerja sama untuk menghadapi Kang Hong dan Biao Eng yang lihai, urusan kelak. Bagaimana nanti sajalah. Aku hanya membantumu menghadapi nyawa Kang Hong, tidak mau membantumu menghadapi Biao Eng. Cui Im mengangguk. Baiklah, kita tinggalkan Biao Eng di luar. Betapapun juga, dia adalah sumoiku sendiri. Marilah kita berangkat. Biarpun di sudut hatinya terdapat perasaan memberontak dan mencela perbuatannya sendiri yang mau bersekutu dengan seorang iblis betina seperti Cui Im, namun Chong San menghibur diri bahwa perbuatannya ini hanya dia lakukan karena semata-mata demi terlaksananya dendam di hatinya, khusus untuk menghadapi Kang Hong. Setelah itu, siapa tahu, mungkin dia akan melawan Cui Im. Yang penting, Chia Kang Hong, laki-laki palsu, mata keranjang, berakhlak bejat itu yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya, harus dibunuh lebih dulu. Dengan wajah murung dan mulut selalu tertutup, tak pernah mengeluarkan kata-kata kalau tidak perlu sekali, Chong San melakukan perjalanan bersama Be Cui Im yang cantik jelita dan yang terlalu cerdik untuk menutupi berahi yang selalu menyelubunginya sehingga tidak satu kali pun dia mencoba-coba untuk merayu Chong San, sungguh pun kesempatan untuk itu banyak sekali. Tidak, Be Cui Im adalah seorang wanita yang sudah matang, penuh pengalaman dan cerdik luar biasa. Kalau mengingat kepandaian Chong San, murid Xiao Limpai ini tidak akan dapat menolong banyak kepadanya dalam menghadapi Kang Hong. Akan tetapi, bukan tingkat kepandaian Chong San yang ia butuhkan dan diam-diam otaknya sudah bekerja untuk menggunakan orang muda ini dalam siasatnya menjebak Kang Hong. Tanpa mengenal lelah, Yan Chu melakukan perjalanan mencari suaminya. Hatinya agak terhibur setelah ia pergi ke Xiao Limpai dan mendapat kenyataan bahwa putranya, Kun Leong, ternyata berada di kuil itu. Chong San telah menitipkan putra mereka itu di kuil Xiao Limpai sebelum berangkat pergi mencari Kang Hong untuk dibunuhnya. Mendengar penuturan Yan Chu tentang keadaan Chong San, Tian Kek Weishio menganggap urusan itu gawat sekali, maka dia tidak melarang ketika Yan Chu mohon pergi menghadap Tiong Pa Ho Siang. Kakek itu bekas ketua Xiao Limpai ini hanya menarik napas panjang, kemudian dengan singkat berkata, Omi Tohut, agaknya sudah nasib dan karma Pinceng harus terseret-seret urusan dunia. Pergilah engkau lebih dulu, Pinceng akan menyusul. Menerima kesanggupan kakek itu, agak besarlah hati Yan Chu, maka dia lalu pergi mencari suaminya. Dia mempunyai dugaan pula bahwa yang menimbulkan kehancuran rumah tangganya tentulah Be Cui Im, si iblis betina itu, seperti yang telah ia dengar dari Kang Hong pula. Teringatlah ia akan semua pengalamannya pada hari pernikahannya di puncak Chinlingsan ketika Be Cui Im muncul bersama Go Bi Tai Ho dan Mo Kiam Xiaoong. Mo Kiam Xiaoong terkenal sebagai raja kaum bajak sungai di lembah Fen Ho, murid Tian Te Sem Lomo. Agaknya dia akan bisa mendapatkan petunjuk tentang di mana adanya Cui Im kalau dia dapat bertemu dengan Mo Kiam Xiaoong. Kalau dia tidak dapat menyusul suaminya, dia akan mencari Be Cui Im dan akan mengadu nyawa dengan iblis betina yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya itu. Keputusan hati yang nekat ini membuat Yan Chu melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah dan beberapa pekan kemudian ia telah tiba di daerah lembah sungai Fen Ho. Ketika ia bertanya-tanya kepada para nelayan, ia mendengar keterangan bahwa Mo Kiam Xiaoong yang dicarinya itu kini telah menjadi seorang berpangkat dan berpengaruh, yaitu menjadi putra mantu Choa Tai Jin, kepala daerah kota Sun Kebun di lembah Fen Ho. Mendengar ini, Yan Chu cepat menuju ke kota Fen Ho. Suaminya, dia akan mencari Be Cui Im dan akan mengadu nyawa dengan iblis betina yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya itu. Tidak sukar baginya untuk mencari rumah kepala daerah, di mana tinggal pula bekas raja bajak yang dicarinya. Tentu saja di depan pintu gerbang gedung pembesar itu ia dilarang masuk oleh para pengawal. Yan Chu yang karena kedukaan dan kemarahannya sudah nekat, lalu berkata nyaring. Kalau aku tidak boleh masuk, hayo suruh bajak Mo Kiam Xiaoong lekas keluar menemuiku. Kalau dia tidak mau keluar, terpaksa aku akan memaksa masuk.
Seorang pengawal cepat berlari masuk untuk melapor. Pada saat itu, Mo Kiam Xiaoong, Be Cui Im, Go Bi Tai Ho yang bersikap tak acuh, sedang berunding dengan Yap Chong San yang sudah beberapa hari tinggal di situ pula. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Chong San mendengar laporan pengawal bahwa di luar telah muncul istrinya. Agaknya istrinya dapat tahu bahwa dia berada di situ. Dia enggan bertemu dengan istrinya, sungguh pun jantungnya berdebar tegang dan penuh dengan kerinduan yang luar biasa. Bagus sekali kalau dia datang, memang kita membutuhkan dia. Cui Im berkata, mencegah Mo Kiam Xiaoong yang sudah bangkit. Engkau bukan lawannya, biar aku menangkapnya. Tiba-tiba Yap Chong San meloncat berdiri, mukanya pucat. Hei Cui Im, apa yang akan kau lakukan ini? Aku melarang siapapun juga mengganggu istriku. Cui Im tersenyum memandang orang muda itu. Aku kagum kepadamu, Chong San. Setelah semua yang diperbuatnya terhadapmu, engkau masih membelanya dan mencintanya. Aku tahu akan perasaanmu itu, Chong San, maka harap kau jangan salah sangka. Aku tidak akan mengganggunya, hanya menangkapnya untuk memancing munculnya Chia Keng Hong. Kalau dia mendengar bahwa kekasihnya yang tercintaku tangkap, tentu dia akan muncul ke sini. Sebutan kekasihnya yang tercinta, yang sengaja dikeluarkan oleh mulut Cui Im itu berhasil membakar lagi hati Chong San. Dia mengangguk dan berkata, jangan lukai dia, dan perlakukan dengan baik. Jangan sampai dia tahu aku berada di sini. Cui Im mengangguk dan melirik ke arah gurunya. Aku tahu dan jangan khawatir, Chong San. Akan tetapi, istrimu itu bukanlah seorang yang lemah. Untuk menangkap tanpa melukainya, aku harus mendapatkan bantuan Subo. Subo, harap bantu Teocu menangkap Yancu. Go Bi Tai Ho terkekeh. Hehehe, apa sih sukarnya menangkap bocah itu? Akan tetapi ia bangkit juga dan mengikuti Cui Im keluar dari dalam gedung. Dengan muka agak pucat Chong San lalu meloncat bangun, berindap keluar untuk mengintai betapa istrinya ditangkap, siap untuk membela istrinya yang betapapun juga amat dicintanya itu kalau-kalau akan terancam keselamatannya di bawah tangan Cui Im yang dia tahu amat kejam. Sementara itu, Yancu yang menanti di luar, mengharapkan keluarnya Mo Kiam Xiaoong agar dia dapat bertanya tentang tempat tinggal Be Cui Im. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia menyaksikan berkelebatnya dua bayangan orang dan tahu-tahu Be Cui Im sendiri bersama Go Bi Tai Ho telah berdiri di depannya. Kau iblis betina. Yancu berseru, matanya memandang penuh kebencian. Biarpun dia belum mempunyai bukti bahwa wanita inilah yang mencelakakannya, namun begitu bertemu saja sudah bangkit kembali kebenciannya. Tanpa bukti, tentu saja dia tidak dapat menuduhnya begitu saja. Hihihihi, engkau istri yang tidak setia. Apakah kau datang untuk mencari kekasihmu Chia Keng Hong? Muka Yancu menjadi merah sekali, matanya terbelalak dan kalau tadinya ia masih ragu-ragu untuk menuduh karena tidak ada bukti, ucapan Cui Im itu meyakinkan hatinya bahwa iblis inilah yang mengaturnya. Saking marahnya sampai sukar ia mengeluarkan suara. Pula, di tempat ramai itu, perlu apa dia bicara tentang kehancuran rumah tangganya itu? Hanya akan menimbulkan aib dan malu saja. Maka Yancu cepat mencabut pedangnya dan menerjang Cui Im sambil membentak. Tutup mulutmu yang kotor, iblis betina. Cui Im mengelak sambil mengebutkan ujung lengan bajunya, tertawa mengejek menghindarkan bacokan dan tusukan pedang yang bertubi-tubi. Dibandingkan dengan tingkat kepandaian Yancu, tentu saja Cui Im menang jauh sekali. Kalau dia menghendaki, dalam waktu belasan jurus saja dia tentu sanggup merobohkan Yancu. Akan tetapi, merobohkan tanpa melukainya bukanlah hal mudah, dan Cui Im yang cerdik dan dapat menduga bahwa Chong San tentu mengintai, sengaja menyebut-nyebut nama Keng Hong untuk memanaskan hati Chong San, namun ia tetap tidak berani untuk melukai Yancu karena hal ini akan merugikan saja, akan membuat ia kehilangan bantuan Chong San yang amat dia butuhkan. Subo, harap bantu Teocu. Cui Im sambil melompat jauh ke belakang berseru, Yancu yang menjadi marah dan penasaran cepat mengejar ke depan. Sinar merah menyilaukan matanya. Cepat Yancu menangkis dengan pedangnya ke arah sinar merah yang menyambar dari kanannya itu. Ia menahan teriakan ketika pedangnya bertemu benda lunak halus dan ternyata itu adalah ujung kebutan merah di tangan Go Bi Tai Ho yang terus membelit pedang. Yancu mengerahkan tenaga untuk menarik kembali pedangnya, namun sia-sia belaka.
Dengan kebencian meluap Yan Chu menggerakkan tangan kirinya meluncur ke depan, dua buah jari tangannya menusuk ke arah sepasang mata di wajah tua yang terkekeh dan menyeringai menjijikkan itu. Membayangkan ini semua, hati Chong San makin panas dan berkuranglah rasa kasihan di hatinya terhadap Yan Chu. Biarlah Cui Im mempergunakannya sebagai umpan untuk memancing datangnya Chia Keng Hong, pikirnya. Asalkan Yan Chu tidak dihina, tidak disiksa, karena kalau hal itu terjadi, tentu dia akan membelanya dengan taruhan nyawa. Betapapun jahatnya Yan Chu dalam pertimbangannya, tidaklah sejahat dan sekeji Cui Im si iblis betina. Yan Chu ditahan dalam sebuah kamar yang cukup indah dan bersih. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu, akan tetapi memakai rantai panjang sehingga wanita ini dapat bergerak leluasa, dapat makan dan tidur, akan tetapi tentu saja tidak leluasa bergerak untuk berkelahi. Jendela dan pintunya dari besi, memakai ruji besi yang kuat dan di luar jendela serta pintu terjaga ketat oleh pasukan pengawal. Cui Im menepati janjinya. Yan Chu diperlakukan baik, tidak pernah diganggu dan mendapatkan makan yang cukup dan mewah. Hal ini membuat Chong San berterima kasih dan lega hatinya, menambahkan kepercayaannya bahwa tidak terkandung niat buruk dalam hati Cui Im terhadap Yan Chu, melainkan semata-mata iblis betina itu mengajaknya bersekutu untuk menjatuhkan Keng Hong yang mereka benci bersama. Karena perlakuan Cui Im terhadap Yan Chu inilah yang membuat Chong San penurut dan dia menyetujui siasat perangkap yang dipasang oleh Cui Im apabila Keng Hong datang ke tempat itu, terpancing oleh umpan berita tertawanya Yan Chu. Cui Im sengaja menyebar orang-orangnya untuk mengabarkan bahwa Yan Chu tertawan olehnya di Sun Kebun. Berita ini yang disebar itu sampai juga ke telinga Keng Hong dan Biao Eng yang melakukan perjalanan membawa putri mereka. Kedua orang suami istri pendekar sakti ini tidak merasa heran. Mereka memang telah menaruh dugaan bahwa Cui Imlah orangnya yang bersembunyi di balik semua peristiwa yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Chong San dan Yan Chu, dan mereka sudah dapat mencari jejak musuh besar itu dan mendengar bahwa iblis betina itu tinggal di Sun Kebun bersama Mo Kiam Xiaoong dan Go Bi Tai Ho. Maka begitu mendengar akan tertangkapnya Yan Chu di tempat itu, mereka tidak merasa heran dan bersecepat menuju ke kota itu. Mereka berhenti di luar kota, menanti sampai malam tiba dan Biao Eng sambil mengerutkan alisnya dan menidurkan putrinya dalam pondongan berkata, "Suamiku, kita harus berlaku hati-hati sekali. Aku menduga bahwa semua ini dilakukan oleh Cui Im untuk memancingmu. Semua perbuatannya yang ditujukan kepada Chong San dan Yan Chu kurasa hanyalah untuk mencelakakan kita." "Mengapa kau menduga begitu, isteriku?" "Cui Im menaruh kebencian besar terhadap kita, terutama terhadapmu. Adapun Chong San dan Yan Chu sesungguhnya hanya terbawa-bawa saja karena mereka adalah sekutu kita dahulu. Mereka telah gagal menyerang kita ketika perayaan pernikahan kita, dan agaknya untuk mengganggu kita di Qingling San, mereka tidak berani. Maka Cui Im dan sekutunya lalu menggunakan siasat, menghancurkan Chong San dan Yan Chu untuk memancing kita datang." "Aku tidak takut?" Keng Hong berkata penuh geram mengingat akan kekejaman Cui Im yang sudah berkali-kali mencelakakannya dan masih belum bertobat biarpun telah diampuninya. "Aku pun tidak takut, akan tetapi kalau malam ini kita menyerbu ke sana, dengan Giok Keng di gendonganku, kurang leluasa juga." "Pest! Ada orang!" Tubuh Keng Hong sudah mencelat ke belakang setelah dia membisikkan peringatan ini dan dia melayang turun di depan seorang laki-laki yang berdiri di balik pohon. Hanya beberapa detik saja selisihnya, Biao Eng juga sudah berada di samping suaminya. Kau lagi." Biao Eng membentak penuh kemengkelan hati ketika melihat bahwa yang berada di situ bukan lain adalah Yap Chong San. "Apakah kau masih hendak menantang? Sabarlah, lihat, dia terluka." Keng Hong mendekati Chong San yang berdiri menunduk dan tampak darah pada baju orang muda itu di bagian pundak kiri. "Chong San, apakah yang terjadi? Engkau terluka." Chong San tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. "Lukaku tidak berarti, akan tetapi harap kalian sudi menolong Yan Chu. Dia tertawan di gedung kepala daerah, aku berusaha menolongnya akan tetapi gagal, malah terluka. Kalau tidak ditolong, celakalah dia malam ini." Siapa saja di sana?" tanya Keng Hong. "Penjagaan amat kuat. Be Cui Im, Go Bi Tai Ho, Mo Kiam Xiaoong, beberapa orang kepala bajak yang lihai dan anak buah mereka yang banyak. Hanya kalian berdualah yang akan dapat menolong Yan Chu, tolonglah. Sekarang juga."
Engkau masih ingat kepada istrimu. Setelah kau sakiti hatinya. Biao Eng mengejek. Tolonglah dia dulu, soal itu nanti kita bicarakan kelak berempat. Chong San berkata lagi. Istriku dia benar. Yang penting menolong Yanchu, kata Kang Hong. Marilah. Aku terluka, biarpun tidak berbahaya akan tetapi aku lemah tak dapat membantu. Kulihat kalian membawa anak, berbahaya kalau dibawa menyerbu. Kalau kalian masih ada kepercayaan kepadaku, tinggalkan anak kalian bersamaku, aku dapat menjaganya. Lebih aman daripada dibawa menyerbu ke tempat berbahaya itu? Tidak. Biao Eng membentak. Lebih baik kulindungi sendiri. Eng Moi. Dia benar. Lebih baik kita titipkan kepada Chong San sementara kita menyerbu dan menolong Yanchu. Kau masih menaruh kepercayaan kepada orang ini yang hendak membunuhmu? Jangan bicara begitu, Eng Moi. Kita tahu dan yakin, Chong San bukan orang jahat. Dia tentu akan melindungi Giok Kang dengan nyawanya. Serahkanlah, daripada anak kita terancam bahaya hebat kalau kita bawa menyerbu ke sana. Engkau masih ingat akan kelihayan Gobi Tai Hou, dan Cui Im tak boleh dipandang ringan pula. Dengan alis berkerut Biao Eng menyerahkan Giok Kang kepada Chong San sambil berkata. Nah, terimalah dan jaga baik-baik. Awas, Yap Chong San, sedikit saja kau mengganggu anakku, aku si Biao Eng akan mencarimu biar sampai ke neraka sekalipun. Eng Moi, jangan menuruti perasaan marah. Hayo kita cepat menolong Yanchu. Chong San, kau jaga anak kami dan tunggu di sini. Kang Hong lalu melompat dan diikuti oleh istrinya. Sejenak Chong San bengong terlongong memandang anak perempuan mungil yang tidur pulas di gendongnya itu. Ia menarik napas panjang dan mencium dahi anak itu. Anak baik, kasihan engkau. Mempunyai ayah macam itu. Aku bersumpah akan melindungimu dan takkan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku hanya benci kepada ayahmu dan maafkanlah, anak baik, aku terpaksa melakukan ini demi dendamku kepada ayahmu. Setelah menengok ke kanan kiri, Chong San meloncat dan lenyap ke dalam kegelapan yang menyelubungi bumi. Kang Hong dan istrinya mempergunakan ilmu kepandaian yang tinggi, melompati tembok kota dan langsung pergi mencari gedung besar tempat tinggal kepala daerah. Sambil berloncatan cepat seperti 2 ekor burung raksasa, Biao Eng mencela suaminya. Aku khawatir sekali. Orang yang sudah gila cemburu seperti dia itu, sukar untuk dapat dipercaya sepenuhnya dan kita telah menyerahkan anak kita ke tangannya. Tidak melihatkah engkau betapa dia masih mencintai Yanchu dan berusaha menolong istrinya sampai terluka? Tidak aneh, mana dia mampu menandingi Cui Im dan kaki tangannya? Pula, andai kata dia gila oleh cemburu, tentu kepadakulah ditujukan dendam dan kebenciannya. Tidak mungkin dia mengganggu Giok Kang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Biarpun hatinya masih gelisah, akan tetapi kecurigaan Biao Eng berkurang karena dia dapat membenarkan pendapat suaminya itu. Dengan hati-hati mereka lalu meloncat ke atas genteng rumah-rumah penduduk, melanjutkan penyelidikan mereka ke gedung kepala daerah melalui jalan atas. Hati suami istri perkasa ini makin curiga karena ternyata dengan mudah saja mereka tiba di atas gedung kepala daerah tanpa menghadapi perlawanan dan serangan penjaga. Keadaan sunyi saja seolah-olah para pengawal ditiadakan malam itu. Ketika mereka tiba di atas sebuah ruangan belakang yang luas dan mengintai, tahulah mereka bahwa Cui Im memang telah siap menanti kedatangan mereka. Mereka melihat Cui Im, Mo Kiam Xiaoong dan Gobi Tai Hou bersama 5 orang laki-laki tinggi besar yang agaknya adalah teman-teman Mo Kiam Xiaoong dari kalangan bajak, sedang duduk di ruangan luas itu menghadapi meja hidangan, makan minum sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba percakapan dihentikan, dan terdengarlah suara Cui Im melengking nyaring. Kang Hong dan Biao Eng, kalian sudah datang. Hihihi, jangan harap kalian akan dapat membebaskan Yanchu sebelum kalian mengalahkan kami. Cui Im manusia jahat, sekali ini aku tidak akan mengingat hubungan antara kita lagi. Jawaban Kang Hong ini disusul melayangnya 2 tubuh yang ringan dan gesit dari atas, meluncur memasuki ruangan yang luas itu. Wir 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 wir. Dari 4 penjuru ruangan itu menyambar anak panah beracun ke arah tubuh Kang Hong dan Biao Eng, 32 batang banyaknya, 8 batang dari setiap penjuru yang dilepas oleh 16 orang sekali 2 batang.
Kang Hong yang lebih dulu turun, menggerakkan kedua tangannya sedangkan Biao Eng yang turun beberapa detik berikutnya telah menggerakkan sabuk sutra putih. Dalam beberapa detik saja, Kang Hong telah berhasil mencengkeram 16 batang anak panah, sedangkan ujung sabuk sutra istrinya juga telah membelit 16 batang. Kang Hong berseru nyaring, 4 kali tangannya bergerak dengan tubuh berputar ke 4 penjuru. Terdengar jerit-jerit mengerikan dan dari atas tiang melintang di 4 penjuru ruangan itu, jatuhlah 16 orang pemanah yang dadanya termakan anak panah mereka sendiri. Tubuh mereka berkelojotan sebentar tak bergerak lagi. Biao Eng memutar sabuk sutranya di atas kepala sambil tersenyum mengejek memandang ke arah Cui Im yang mengangkat kedua alisnya dengan marah, kemudian wanita muda yang jelita ini berseru. "Be Cui Im, terimalah sambutanmu sendiri." Sabuk sutra itu mengeluarkan suara bersiut dan 16 batang anak panah itu meluncur seperti kilat menyambar ke arah meja di mana duduk Cui Im, Go Bi Tai Hou, Mo Kiam Xiaowong dan 5 orang pembantunya terkejut dan cepat melempar diri ke belakang, terjungkal bersama kursi mereka dalam pengelakan yang tergesa-gesa dan kaget. Akan tetapi Cui Im mengangkat sumpitnya menangkisi anak-anak panah itu, sedangkan Go Bi Tai Hou menggunakan mulutnya yang peot meniupi anak-anak panah itu, sehingga menyeleweng dan tidak mengenai tubuhnya. "Hihihihi, Biao Eng, engkau masih suka membela suamimu yang telah mengkhianati pernikahanmu? Suamimu datang untuk menolong kekasihnya, apa kau tidak tahu? Suamimu, laki-laki mata keranjang gila wanita ini, mencintai Yanchu, apa kau berpura-pura tidak tahu?" "Cui Im, tidak perlu banyak cakap lagi. Kami tahu siapa engkau dan dapat menduga apa yang telah kau lakukan terhadap Chong San dan Yanchu. Kami datang untuk membasmi kau dan kaki tanganmu, dan sekali ini kami tidak mau bekerja kepalang tanggung," jawab Biao Eng. "Cui Im, sekali ini aku tidak akan sudi mengampunimu lagi," kata pula Kang Hong. Laki-laki tampan, apa kau lupa betapa kita bersama menikmati malam itu? Apa kau lupa bahwa akulah gurumu dalam soal asmara? Jantungku masih berdebar dan semua bulu di tubuhku masih meremang karena berahi kalau kuingat malam kita dahulu itu. Engkau pun cinta kepadaku, cinta tubuhku, mana engkau akan tega membunuhku? Cui Im, perempuan tak tahu malu. Majulah menerima kematian." Kang Hong berteriak marah sekali, mukanya menjadi merah karena dia diingatkan akan pengalamannya yang amat memalukan dahulu. Cui Im memberi isyarat kepada Mo Kiam Xiaowong. Mantu kepala daerah ini lalu mengangguk kepada 5 orang pembantunya yang cepat meloncat bangun sambil mengeluarkan tanda dengan suitan. Dari kanan kiri muncullah 20 orang dari 4 penjuru yang segera bergerak dengan teratur di bawah pimpinan 5 orang itu, mengurung Kang Hong dan Biao Eng dengan membentuk sebuah lingkaran luas dalam jarak 6 meter dari kedua orang suami istri sakti itu. Kang Hong dan Biao Eng menggerakkan kaki, berdiri mengadu punggung, bersikap tenang, bahkan Biao Eng yang sudah memegang sabuk sutra putih di tangannya itu memandang kepada Cui Im sambil tersenyum mengejek, seolah-olah mentertawakan bekas sucinya itu yang menggunakan orang-orang yang dipandangnya rendah dan tiada gunanya itu. Kang Hong juga bersikap tenang, masih belum mencabut pedang Siang Ho Kiam karena kalau hanya menghadapi pengurungan 25 orang itu saja, apalagi dia dibantu istrinya, kiranya tidak perlu mengeluarkan pedang pusakanya itu. 5 orang itu memberi isyarat dengan tangan kepada 20 orang anak buah mereka yang berjalan mengitari Kang Hong dan istrinya. Tiba-tiba tampak sinar hitam menggelapkan cahaya lampu yang menerangi ruangan itu dan ternyata 25 orang itu kini semua telah mencabut sebatang cambuk hitam yang panjangnya tidak kurang dari 5 meter. Tahulah Kang Hong dan Biao Eng bahwa para pengeroyok itu hendak menyerang mereka dari jarak jauh, mengandalkan senjata mereka yang panjang. Diam-diam suami istri ini tertawa. Betapa tololnya Cui Im. Biarpun kelihatannya cerdik, mengeroyok dari jarak jauh, 25 orang ini akan dapat berbuat apakah terhadap mereka? Dengan sikap tenang dan pandang mata mentertawakan, Kang Hong dan Biao Eng tetap berdiri tanpa bergerak, bahkan kini Biao Eng dengan muka membayangkan kesebalan, menyelipkan sabuk sutranya di pinggang, seolah-olah ia hendak menunjukkan kepada Cui Im bahwa dia tidak perlu lagi menggunakan senjata menghadapi ancaman 25 orang pengeroyok itu. Serangan itu tiba-tiba seperti telah disangka oleh suami istri ini. Didahului oleh ledakan-ledakan seperti suara halilintar menyambung-nyambung, lalu tampak sinar hitam meluncur dari sekeliling tubuh mereka, datanglah serangan ujung cambuk bertubi-tubi ke arah tubuh mereka.
Sikap Kang Hong dan Biao Eng masih tenang, namun kedua tangan mereka sudah bergerak menyambut dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata. Tiba-tiba tampak cahaya putih bergulung di depan Biao Eng, sedangkan Kang Hong menggerakkan kedua tangan seperti seorang kanak-kanak menangkapi kupu-kupu dan sekian banyak cambuk itu sebagian tergulung oleh sabuk sutera Biao Eng, dan sebagian besar lagi ujungnya sudah tergenggam di kedua tangan Kang Hong. Hampir berbareng suami istri ini membuat gerakan yang berbeda, bahkan berlawanan karena kalau Biao Eng menarik sabuk sutranya dengan pengerahan tenaga, sebaliknya Kang Hong melepaskan ujung-ujung sabuk yang menegang karena ditarik oleh pihak pengeroyok. Akan tetapi akibatnya hebat sekali. Mereka yang cambuknya tertarik oleh Biao Eng, ada yang sampai terguling-guling dan terseret, ada yang putus cambuknya dan ada yang terpaksa melepaskan gagang cambuk karena kulit tangan mereka terkupas. Adapun mereka yang ujung cambuknya dilepas oleh Kang Hong, ada yang mengelak dari sambaran cambuk sendiri sampai jatuh bangun, akan tetapi ada pula yang terpukul cambuk sendiri pada mukanya sehingga kehilangan bukit hidung atau daun telinga. Teriakan-teriakan kesakitan terdengar dan tentu saja pengepungan 25 orang itu menjadi kacau balau. Be Cui Im, majulah sendiri. Apa gunanya memaksa tikus-tikus tiada guna ini? Biao Eng berseru mengejek. Akan tetapi, 5 orang pembantu Mo Kiam Xiaowong itu menjadi marah sekali dan tentu saja malu bahwa mereka dan anak buah mereka yang diandalkan tuan rumah ternyata dalam segebrakan saja telah kocar-kacir. Mereka meneriakan aba-aba dan para anak buah mereka telah siap lagi, bahkan yang kehilangan cambuk sudah mengganti cambuknya. 5 orang itu memutar cambuk mereka sehingga terdengar suara bersuitan. Kemudian cambuk mereka menyambar, bukan ke arah Kang Hong dan Biao Eng yang memandang heran dan geli, melainkan cambuk-cambuk itu menyambar ke arah api lilin di sudut-sudut ruangan dan ujung cambuk itu terbakar dengan cepat dan mudah. Api menjalar dari ujung cambuk sampai hampir ke gagang, tanda bahwa cambuk mereka itu memang mengandung bahan bakar yang amat peka. Kini 5 orang itu memutar-mutar cambuk api, mereka dan anak buah mereka pun memutar cambuk ke arah cambuk api pemimpin-pemimpin mereka dan terbakarlah semua cambuk yang kini menjadi 25 buah banyaknya. Kang Hong dan Biao Eng terkejut sekali ketika 25 batang api itu menerjang mereka dengan cahaya api yang menyilaukan mata. Ini hebat, pikir mereka. Mereka tidak takut akan kekuatan cambuk yang menyerang, namun berhadapan dengan api yang setidaknya akan dapat membakar pakaian dan rambut, amatlah berbahaya. Agaknya Cui Im dapat melihat kekagetan mereka maka terdengarlah suara ketawanya yang melengking di antara sinar api yang kini seperti membakar seluruh ruangan itu, mendatangkan bayangan-bayangan hitam merah seperti pemandangan di neraka. Cambuk-cambuk api itu datang dan Biao Eng cepat mempergunakan ginkangnya, melesat dan bergerak menyelinap di antara cambuk-cambuk api yang datang menyambar. Gerakan ringan dan cepat sekali dan diam-diam nyonya muda ini bersyukur bahwa dia mentaati perintah suaminya, menyerahkan Giok Keng kepada Chong San. Andai kata tadi harus menghadapi serangan cambuk-cambuk api ini dengan menggendong anaknya, ia bergidik ngeri karena maklum bahwa anaknya terancam hebat oleh lidah-lidah api. Kang Hong menjadi marah. Dia harus memuji kehebatan barisan cambuk api ini dan kelihatan Cui Im mengatur siasat. Menghadapi api, tentu saja pedang Siang Ho Kiam tak dapat dia pergunakan. Pedangnya terbuat daripada kayu dan tentu saja kayu takut akan api. Kalau pedangnya terbakar, hal itu merupakan malapetaka hebat. Juga tentu saja istrinya tidak dapat mempergunakan sabuk sutranya karena sabuk itu pun tentu akan terbakar kalau bertemu dengan cambuk yang bernyala-nyala. Para anak buah Cui Im yang menonton menjadi terbelalak, kagum dan tegang. Cambuk-cambuk api yang bergulung-gulung itu amat indah di waktu malam. Akan tetapi lebih mengagumkan lagi adalah berkelebatnya bayangan Biao Eng yang menyelinap ke sana-sini melalui gulungan-gulungan sinar menyala itu. Adapun Kang Hong masih berdiri tegak, tidak mempergunakan ginkang seperti istrinya, tidak mengelakkan melainkan menggunakan kedua tangannya mendorong ke depan dan kanan kiri, namun angin pukulan kedua tangannya cukup kuat untuk membuat cambuk-cambuk api yang datang menyambar itu terpental kembali. Eng Moi, kita robohkan mereka dengan totokan-totokan. Tiba-tiba Kang Hong berseru dan dia pun kini berkelebat meniru istrinya, menggunakan langkah kaki yang aneh dan tubuhnya menyelinap di antara gulungan sinar, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menerjang ke kanan kiri. Biao Eng juga masih berkelebat, akan tetapi kini tampak sinar putih sabuk sutranya meluncur ke kanan kiri seperti seekor ular hidup yang menyelinap di antara keroyokan sinar api bergulung-gulung.
Terdengarlah pekik susul menyusul dibarengi robohnya beberapa orang. Dengan tendangan kaki, suami istri yang sakti ini melempar-lemparkan tubuh para pengeroyok sehingga bertumpuk-tumpuk dan dengan dorongan pukulan yang mengandung sinkang amat kuatnya, Kang Hong membuat cambuk api itu terbang membalik dan menimpa tumpukan tubuh yang telah tertotok dan tak mampu bergerak. Terjadilah hal yang amat mengerikan. 25 orang itu, termasuk pimpinan barisan, malang melintang bertumpuk-tumpuk dan dibakar hidup-hidup oleh cambuk api mereka sendiri. Pakaian dan rambut mereka mulai terbakar dan tercium bau hangus dan sangit. Cui Im mengeluarkan pekik kemarahan. Sambil memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan air menyiram api dan menolong mereka yang terbakar hidup-hidup, dia bersama Go Bi Tai Ho dan Mo Kiam Xiaoong sudah menerjang maju dengan senjata di tangan. Mula-mula Cui Im yang licik itu menyerang bekas sumoinya, Biao Eng. Dia mengira bahwa tingkat kepandaiannya yang jauh lebih tinggi itu akan dapat merobohkan Biao Eng dalam beberapa gebrakan saja. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat gerakan Biao Eng jauh lebih hebat daripada dahulu, maka tahulah dia bahwa Biao Eng telah menerima latihan dari Kang Hong sehingga bukan saja langkah kakinya amat aneh dan gerakannya amat gesit, juga ketika sabuk sutra itu menangkis pedang merahnya, ia merasa betapa tenaga bekas sumoinya itu kuat sekali. Ujung sabuk melibat ujung pedang merah, terjadi saling betot dan terdengar Kang Hong berkata, "Eng Moi, lepaskan." Untung Biao Eng cepat mengendurkan sabuk dan melepaskan libatan, kalau tidak, tentu sabuknya akan putus. Kang Hong yang tadinya diserang Go Bi Tai Ho, kini mencelat ke dekat Cui Im dan mendesak wanita itu dengan sinar pedang Siang Bok Kiam sehingga wanita itu terpaksa melompat mundur saking hebatnya serangan ini. Go Bi Tai Ho yang maklum betapa lihainya Kang Hong, sudah menerjang maju dengan sepasang kebutannya sehingga dalam detik-detik berikutnya, Kang Hong sudah dikeroyok dua oleh Go Bi Tai Ho dan Cui Im. Namun pendekar sakti ini memutar Siang Bok Kiam sedemikian rupa sehingga tidak saja tubuhnya terlindung oleh sinar hijau Siang Bok Kiam, akan tetapi juga dari gulungan ini secara tiba-tiba dan aneh mencuat sinar-sinar yang menyambar ke arah kedua orang pengeroyoknya, diseling sambaran angin pukulan tangan kirinya yang amat kuat. Pertandingan ini hebat dan seru bukan main karena mereka semua mengerahkan seluruh kepandaian untuk saling membunuh. Sementara itu, setelah suaminya menggantikannya untuk menghadapi Cui Im yang lihai, Biao Eng menerima serbuan Mo Kiam Xiaoong yang menyerangnya dengan ngawur dan dengan hati tidak tenang karena tadinya mantu kepala daerah ini bermaksud hanya membantu saja, lebih mengandalkan kepandaian Go Bi Tai Ho dan Cui Im. Siapa sangka, semua bantuan kawan-kawannya tiada guna, dan kini kedua orang wanita yang diandalkan itu mengeroyok Kang Hong sedangkan dia sendiri terpaksa menghadapi nyonya muda yang amat lihai seorang diri saja. Biarpun dia sudah memutar pedangnya dan mengeluarkan semua ilmu yang dahulu dia pelajari dari ketiga orang kakek iblis Tian Te Sem Lomo, namun, menghadapi sinar putih sabuk sutra Biao Eng, dia benar-benar merasa bingung dan terdesak hebat. Kemanapun pedangnya bergerak, selalu bertemu dengan sinar putih yang halus lembut namun amat kuat itu, dan beberapa kali hampir saja pedangnya kena terampas. Maju! Keroyok! Tiba-tiba Mo Kiam Xiaoong yang merasa kewalahan itu bergerak dan belasan orang anak buahnya, yaitu para perwira pengawal, maju dengan senjata di tangan. Namun sekali Biao Eng mengeluarkan lengking tinggi dan sinar sabuk sutranya membuat gerakan melengkung dan menyambar ke sekeliling tubuhnya, robohlah 6 orang pembantu Mo Kiam Xiaoong it. Mo Kiam Xiaoong terkejut dan marah. Ketika melihat Biao Eng yang memutar sabuk itu agak miring tubuhnya, dia cepat menubruk dan menusukkan pedangnya dari samping ke arah dada. Biao Eng dapat melihat gerakan ini dan dapat mendengar suara angin tusukan, maka dengan tenang namun cepat sekali dia mengembangkan lengannya, membiarkan pedang meluncur melalui bawah lengannya, kemudian tanpa membalikkan tubuhnya, ujung sabuk sutranya menyambar ke belakang dan gerakan tiba-tiba ini tak dapat dielakkan lagi oleh Mo Kiam Xiaoong dengan tepat. Biarpun dia telah miringkan kepala sehingga ujung sabuk itu tidak menotok ubun-ubun kepalanya, namun lengannya tersabat dan dia memekik keras, tubuhnya terhuyung dan dia roboh terguling. Untung baginya bahwa anak buahnya cepat menubruk Biao Eng dengan senjata mereka sehingga wanita itu tidak sempat mengirim serangan maut, sebaliknya Biao Eng lalu mengelebatkan sabuk sutranya dan robohlah 4 orang pengeroyok. Akan tetapi Mo Kiam Xiaoong sempat diseret pergi menjauh oleh anak buahnya dan dia mengeluh kesakitan sambil memegangi lehernya yang membengkak. Go Bi Tai Ho dan Cui Im bukan merupakan lawan yang lunak bagi Kang Hong.
Kini Cui Im lebih lihai daripada dalam pertemuan terakhir dahulu ketika Cui Im menyerbu ke Chin Ling San. Cui Im telah digembleng oleh Go Bi Tai Hou dan kedua orang wanita iblis itu mengeroyok Kang Hong dengan kebencian meluap dan nafsu membunuh terkandung dalam setiap serangan. Betapapun juga, dengan ilmunya yang tinggi, terutama gaya bertahan dari ilmunya Tai Kek Sin Kun, pendekar sakti ini sama sekali tidak terdesak, bahkan membuat dua orang lawannya terpaksa harus bersikap hati-hati sekali karena sedikit saja terkena Siang Bok Kiam yang penuh dengan getaran hawa sinkang mujizat itu, celakalah mereka. Karena tidak ada lagi pengeroyok berani mendekatinya, Biao Eng lalu menerjang maju membantu suaminya dan tentu saja terjangan nyonya muda yang lihai ini membuat Cui Im dan Go Bi Tai Hou menjadi makin terdesak hebat. Cui Im mulai menjadi gelisah dan beberapa kali ia menengok ke belakang, bukan untuk mencari jalan lari, melainkan dia mencari-cari Chong San. Akhirnya setelah bentrokan antara pedangnya dan Siang Bok Kiam membuat terhuyung ke belakang, dia tidak dapat menahannya lagi dan berseru. "Yap Si Chu, di mana engkau?" "Aku di sini." Yap Chong San tiba-tiba muncul dari balik pintu, memondong anak perempuan kecil. "Bantulah kami." Cui Im berseru dan melompat dekat Chong San, kemudian secara tiba-tiba pedang merahnya menyambar ke arah kepala Chong San. Chong San terkejut sekali, tidak mengira bahwa iblis betina itu menyerangnya, maka cepat dia mengelak, akan tetapi ternyata serangan itu hanya pancingan belaka karena di lain saat, anak perempuan di gendongannya telah terampas oleh Cui Im. Chong San berdiri melongo dan alisnya berkerut. "Mengapa kau tidak membantu kami?" Cui Im menegur, kemudian ia mengangkat anak itu tinggi-tinggi ke atas dan berteriak. "Kang Hong! Biao Eng! Menyerahlah, kalau tidak anak kalian akan kupenggal lehernya." Pedang merah ditempelkan di leher anak itu yang tiba-tiba menangis nyaring. "Cui Im, iblis keji!" Kang Hong berteriak. "Chong San, kau manusia terkutuk!" Kang Hong hendak mengamuk, akan tetapi lengannya disentuh istrinya. "Cui Im, kami menyerah, akan tetapi jangan mengganggu anakku." Biao Eng berkata, suaranya menggetar penuh kecemasan biarpun sikapnya tetap tenang. "Hihihihi. Siapa mau ganggu anakmu? Subo, harap suka lumpuhkan mereka." Go Bi Tai Hou tertawa-tawa, dan kedua kebutannya berkelebat ke arah Kang Hong dan Biao Eng. Tentu saja kalau mereka menghendaki, mereka dapat menghindarkan diri. Akan tetapi setelah anak mereka berada di tangan Cui Im, mereka tidak berani berkutik dan robohlah mereka dengan tubuh lemas dan lumpuh tertotok ujung kebutan Go Bi Tai Hou yang amat lihai itu. "Ringkus dan belenggu mereka kuat-kuat." Cui Im memerintah, Mo Kiam Xiaoong yang sudah marah sekali meloncat maju. Lehernya masih bengkak, akan tetapi kedua tangannya masih dapat bergerak leluasa dan tenaganya masih besar untuk mengikat tubuh Kang Hong dan Biao Eng dengan erat. Bahkan dia tidak melepaskan kesempatan itu untuk menggerayangi tubuh Biao Eng secara kurang ajar dengan maksud menghina. Namun Biao Eng mematikan rasa dan Kang Hong juga memusatkan semua panca indria untuk menghadapi saat yang amat gawat itu. "Yap Chong San, tidak kusangka sama sekali bahwa seorang pendekar murid Xiao Limpai yang gagah perkasa dan berwatak pendekar seperti engkau telah tersesat begini jauh. Engkau menipu kami dan ternyata engkau bersekutu dengan iblis betina ini." Kang Hong berkata, matanya mencorong memandang ke arah Chong San. Akan tetapi Chong San sama sekali tidak merasa kikuk atau malu, bahkan dia membalas dengan pandang mata penuh kebencian, kemudian dia melangkah maju dan menendang kepala Kang Hong yang rebah terlentang di atas lantai. "Jangan bunuh dulu!" Cui Im berteriak. Chong San mengurangi tenaga dan tendangannya hanya membuat bibir Kang Hong berdarah. "Yap Chong San, manusia pengecut tak tahu malu!" Biao Eng memaki, sinar matanya seolah-olah hendak menghancurkan kepala bekas sahabat itu. "Begitukah sikap seorang laki-laki sejati? Menghina orang yang telah menyerah? Kalau tidak engkau yang menggunakan siasat keji dan busuk tak tahu malu, kami berdua akan membasmi kalian semua, termasuk engkau, manusia berwatak anjing." Chong San memandang Biao Eng dan menghela napas. "Aku kasihan kepadamu, Biao Eng. Bukan aku yang berwatak anjing, melainkan suamimu inilah. Dialah manusia anjing, wataknya seperti anjing, biarpun telah diberi makan kenyang di rumah. Kalau keluar, ada tahi pun akan dimakannya. Bukan aku yang menghina suamimu, akan tetapi manusia yang bernama Chia Kang Hong inilah yang telah menghinaku."
Bukan hanya menghina, dia malah menghancurkan kebahagiaan hidupku, dan tanpa kau ketahui, telah menghancurkan pula kebahagiaan hidupmu. Ah, engkau manusia buta. Kukira engkau masih tetap gila, demikian gila oleh cemburu sehingga engkau tidak segan menipu kami. Engkau demikian gila sehingga tidak hanya mencelakakan kami, juga membikin sengsara isterimu yang amat mencintamu, dan mencelakakan pula anak kami. Biao Eng menjerit penuh kemarahan. Engkaulah yang buta, Biao Eng. Suamimu seorang laki-laki hina, seorang suami yang menyeleweng dan tidak setia, seorang sahabat yang palsu dan laknat, dan engkau masih membelanya. Dialah yang merusak kehormatan dan kebahagiaan isteriku dan aku, maka dengan jalan apapun aku harus dapat membalas dendamku, harus dapat membunuh seperti orang membunuh seekor anjing yang menjijikkan. Yap Chongsan, jangan menambah dosamu dengan maki-makian keji. Kang Hong berkata tenang. Isteriku benar, engkau bermata seperti buta. Engkau menjadi gila dan buta oleh cemburu kosong terhadap isterimu dan aku. Engkau menduga bahwa aku dan Sumau bermain gila, berzina. Padahal aku hanya mencinta isteriku seorang, dan isterimu hanya mencinta engkau suaminya. Betapa keji fitnah yang kau lontarkan kepadaku, terutama kepada Sumai. Ai, betapa inginku menghajarmu, menyeretmu ke depan Sumai dan menciumi kakinya mohon pengampunan. Melihat pembantahan itu, Cui Im hanya tersenyum dan saling pandang dengan Gobi Taiho. Mereka merasa bangga sekali menyaksikan hasil daripada siasat mereka yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kecerdikan. Kini diam-diam mereka menikmati hasil itu dan merasa amat gembira. Sedemikian hebat rasa benci di hati Cui Im terhadap Kang Hong dan Biao Eng sehingga selain ingin menyaksikan kedua orang ini mati di tangannya, juga dia merasa gembira kalau sebelum dibunuh mereka itu menderita tekanan-tekanan batin lebih dulu dan bertengkar dengan bekas sahabat terbaik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Cia Kang Hong, manusia iblis. Tak perlu engkau berlagak pendekar budiman. Aku bukan anak kecil lagi dan aku bukan semata-mata melemparkan fitnah kosong. Telah lama aku menderita oleh perbuatanmu yang kotor, semenjak aku menikah. Aku telah menyabarkan diri, menekan batin sampai akhirnya meletus oleh kelanjutan perbuatan-perbuatanmu yang kubuktikan sendiri. Aku bukan diburu rasa cemburu kosong, melainkan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan perbuatanmu yang menjijikkan. Aku tidak akan menyalahkan bahwa engkau mencintai Yanchu, akan tetapi setelah dia menjadi isteriku, mengapa masih juga engkau kejar-kejar? Manusia biadab. Bukti apakah yang kau sebut tadi, Chongsan? Bukti surat-surat palsu itu? Chongsan kelihatan kaget, dan Kang Hong melanjutkan. Sumoi telah datang dan memperlihatkan dua surat itu. Surat yang huruf-hurufnya persis huruf tulisanku itu bukanlah surat yang kutulis. Pesuruhku yang mengantarkan suratku kepada kalian tidak pernah pulang ke Chinlingsan. Surat yang memakai namaku itu adalah surat palsu, Chongsan. Demikian pula, surat yang kau anggap tulisan isterimu itu bukanlah tulisan Yanchu, melainkan dipalsukan orang. Ah, betapa buta engkau. Apakah tidak ada sedikit pun dugaan di hatimu siapa yang telah membuat surat-surat palsu itu? Bohong. Chongsan membentak. Pengecut engkau. Setelah berani berbuat, mengapa hendak menyangkal pula? Semenjak dahulu, Yanchu adalah kekasihmu, semenjak belum menjadi isteriku. Bahkan dia. Aku. Telah. Yap Chongsan, katakan saja bahwa ketika menikah denganmu, Gui Yanchu bukan perawan lagi dan engkau menduga bahwa hal itu adalah perbuatan suamiku bukan? Tiba-tiba Biao Eng berkata dengan senyum mengejek. Kembali Chongsan terkejut, kemudian makin marah. Setelah engkau tahu akan hal itu, engkau masih hendak menyalahkan aku dan membela manusia jahanam itu? Tutup mulutmu dan jangan memaki suamiku. Engkaulah yang jahanam, Chongsan. Engkaulah yang jahanam dan buta, engkaulah yang mempunyai hati dan pikiran kotor, yang membayangkan hal-hal keji yang bukan-bukan. Yanchu memang kehilangan tanda keperawanannya, akan tetapi bukan karena berzina dengan suamiku, juga bukan dengan laki-laki lain. Kau mau tahu sebabnya? Bukalah telingamu baik-baik. Ketika iblis betina Cui Im menyerbu ke Chinlingsan, isterimu kena ditendang oleh nenek iblis betina yang tersenyum-senyum itu, dan sengaja ditendangnya agar kehilangan tanda keperawanannya itu. Aku melihat sendiri pakaian pengantin Yanchu yang berdarah. Nah, tahukah engkau sekarang dan insyaflah engkau betapa tolol dan kejinya terhadap isterimu?
Chong San menoleh dan memandang Gobi Taihou dengan mata terbelalak penuh keraguan. Namun nenek itu, juga Cui Im, hanya tersenyum mengejek. Hatimu sudah diracun cemburu, Chong San. Kang Hong melanjutkan keterangan istrinya. Engkau sudah cemburu dan menuduh istrimu secara keji dalam hati sehingga engkau selalu cemburu. Hal itu dipergunakan oleh Cui Im untuk menipumu. Surat memang ada kubuat untuk engkau dan istrimu, surat biasa yang kusuruh antar seorang dari kampung kami. Akan tetapi pesuruh itu tak pernah pulang dan suratku tentu telah dipalsu oleh Cui Im sehingga engkau menjadi makin cemburu. Kemudian surat tulisan Yanchu, memang dia pernah membuatkan resep untuk seorang laki-laki tua, tentu kaki tangan iblis betina itu dan surat istrimu dipalsu. Betapa tololnya engkau. Wajah Chong San berubah dan kini dia menoleh kepada Cui Im dengan pandang mata penuh keraguan. Cui Im tersenyum dan berkata, Yap Chong San, engkau tentu mengerti bahwa orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup akan berusaha menolong dirinya dengan segala macam kebohongan. Bukankah engkau sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertemuan antara mereka dengan penuh kasih? Hihihihi, kurasa engkau tidak begitu bodoh, dan kalau semua yang mereka fitnahkan itu benar, apakah aku masih akan enak-enak saja duduk di sini menanti kau curiga kepadaku? Chong San membalik, memandang Kang Hong penuh kebencian. Manusia pengecut. Engkau membohong. Aku melihat sendiri engkau bertemu dengannya, engkau menciumnya. Engkau. Kubunuh engkau. Dia menerjang maju dan menggerakkan tangan hendak memukul kepala Kang Hong. Wutut. Pelak. Cui Im sudah melesat dari tempat duduknya dan menangkis pukulan maut itu. Chong San memandangnya dengan marah, akan tetapi Cui Im memegang lengannya dan menariknya menjauh, lalu membisiki telinganya. Bodoh! Dia sengaja memancing kemarahanmu agar dengan sekali pukul engkau dapat membunuhnya. Terlalu enak baginya. Dia harus mati disiksa. Tidak. Chong San menggeleng kepala. Cukup bagiku asal dapat kubunuh dia. Aku tidak sekejam itu. Hus. Engkau tidak kejam, akan tetapi aku terlalu sakit hati. Pula, aku lebih dulu hendak mengorek rahasia ilmunya, baru dia boleh kau bunuh. Kau bersabarlah sampai 3 hari, terpaksa aku akan mencegahmu. Chong San menarik napas panjang. Dia maklum bahwa dia tidak dapat menandingi iblis betina ini, dan harus dia akui bahwa tanpa kerja sama dengan Cui Im, tak mungkin dia dapat menundukkan Kang Hong. Terserah. Akan tetapi, aku tidak ingin melihat kau membunuh Biao Eng juga kau tidak boleh mengganggu anaknya. Setelah berkata demikian, Chong San membalikkan tubuh dan lari memasuki kamarnya. Hihihihi, Cia Kang Hong. Bagaimana sekarang? Iblis betina, kau bunuhlah aku. Siapa takut mati? Jawab Kang Hong. Be Cui Im, bunuhlah kami, akan tetapi bebaskan anak kami. Dia tidak ikut dalam permusuhan kita, kata Biao Eng. Cui Im tertawa terkekeh-kekeh girang menyaksikan kekhawatiran Biao Eng yang dibencinya. Enak saja. Aku akan menyiksa Kang Hong sepuasku, tidak hanya menyiksa tubuhnya, akan tetapi juga menyiksa hatinya. Biar dia melihat istrinya dipermainkan banyak laki-laki di depan matanya sampai mati, kemudian anaknya akan kuberikan kepada segerombolan anjing kelaparan, biar dia melihat tubuh anaknya dirobek-robek mulut anjing. Baru kubunuh dia sekarat demi sekarat, hahaha. Biao Eng dan Kang Hong bergidik dan wajah mereka pucat, akan tetapi mereka maklum iblis betina itu tentu akan mengeluarkan ancaman dan kata-kata yang lebih mengerikan lagi kalau mereka membantah. Apalagi kalau mereka minta dikasihani, maka mereka menekan semua pikiran dan tidak mempedulikannya lagi. Untuk menyiksa hati Biao Eng, Cui Im mencubit paha Giok Kang. Anak kecil itu yang sudah berhenti menangis, menjerit dan menangis lagi. Biao Eng memejamkan matanya dan Cui Im tertawa-tawa gembira, melemparkan anak itu kepada seorang perempuan pembantunya. Jaga dia baik-baik, jangan sampai sakit. Aku ingin dia sehat-sehat dan gemuk ketika dikeroyok anjing. Xiaowong, seret mereka berdua ke dalam kamar tahanan dan jaga yang kuat. Siapkan asap beracun dan begitu melihat mereka berhasil melepaskan diri, semprotkan asap beracun ke dalam kamar. Dengan kasar 2 orang anak buah Mokiam Xiaowong menyeret Kang Hong dan Biao Eng dari ruangan itu. Mokiam Xiaowong dengan menyeringai hendak mencengkeram dada Biao Eng, akan tetapi Cui Im menghardiknya.
Xiaowong. Siapapun tidak boleh menjamahnya. Kalau hukuman kujalankan, engkau boleh menjadi orang pertama yang menikmatinya. Bawa pergi. Mo Qiam Xiaowong menyeringai kecewa, akan tetapi janji itu membuat dia mengangguk-angguk puas dan dia mengirim tendangan ke arah pinggul Biao Eng. Kang Hong menggigit bibirnya dan dia berjanji kepada diri sendiri bahwa sekali dia dapat lolos, dia tidak akan memberi ampun kepada Mo Qiam Xiaowong, apalagi Be Cui Im. Akan tetapi, Kang Hong mendapat kenyataan dengan hati kecewa bahwa tempat tahanan mereka itu benar-benar amat kuat. Sebuah kamar yang sempit hanya 2 meter persegi, dari tembok berlapis baja dan pintunya juga dari baja, dengan lubang-lubang kecil. Sedangkan depan pintu berjaga 2 lusin pengawal yang semua memegang semprotan asap beracun yang dia tahu amat berbahaya. Maka pendekar yang masih lumpuh tertotok itu hanya menyerahkan nasibnya dan nasib istrinya ke tangan Tuhan. Cui Im mengepal kedua tangannya. Kalau menurutkan kemarahan hatinya, ingin dia di saat itu juga memukul mati Kang Hong dan Biao Eng. Berjam-jam lamanya dia membujuk Kang Hong. Menjanjikan kebebasan bagi anaknya, bahkan sampai kebebasan mereka semua kalau Kang Hong suka menurunkan ilmu Tikai Beng dan Tai Kek Sin Kun kepadanya. Bujukan-bujukan halus sampai ancaman-ancaman yang paling mengerikan tidak dapat menggerakkan hati Kang Hong yang tetap menolak dan menantang dibunuh daripada harus menuruti permintaannya. Cui Im, percuma saja kau membujuk. Apa kau kira aku tidak mengenal manusia berhati iblis macam engkau ini? Bujuk dan janjimu tidak ada harganya sedikit pun juga. Andai kata aku terbujuk dan menuruti kehendakmu, tetap saja engkau takkan memegang janji. Lebih baik menghadapi ancamanmu yang pasti kau laksanakan, karena bujuk dan janjimu jauh lebih jahat daripada ancamanmu lebih palsu. Tidak, aku tidak akan memberikan apapun juga kepadamu. Daripada ilmu ditinggalkan kepadamu, jauh lebih baik kubawa mati. Ketika Cui Im beralih kepada Biao Eng dengan bujukannya bahwa Kang Hong menuruti permintaannya, anak dan Biao Eng akan dibebaskan, Biao Eng menjawab. Aku setuju sepenuhnya dengan keputusan suamiku. Kalau dia menurut, tetap saja engkau akan membunuh kami. Aku tidak dapat mengharapkan kebebasan dari seorang iblis macam engkau, dan akan dikutuk Tuhanlah kalau kami meninggalkan sesuatu untuk orang seperti engkau ini karena ilmu itu hanya akan menambah kekejian dan kejahatanmu. Baik, kalian rasakan nanti pembalasanku. Aku beri waktu 3 hari. Kalau pada hari ketiga Kang Hong belum mau memenuhi permintaanku, dia akan menyaksikan betapa engkau diperkosa berganti-ganti oleh banyak laki-laki sampai mati. Kemudian, akan dia lihat pula anjing-anjing kelaparan memperebutkan daging anaknya. Setelah itu, baru akan kupotong dia sekerat demi sekerat. Namun, ancaman hebat itu kini tidak lagi mendatangkan kengerian dalam hati suami istri yang sudah nekat mati bersama, mati bertiga dengan anak mereka itu. Dengan hati penuh kemarahan, kekecewaan dan kemengkelan, Cui Im kembali ke kamarnya, melempar tubuhnya ke atas ranjang dan ia terlentang dan termenung, merasa betapa kosong hatinya. Dia merasa benar betapa dalam menghadapi ancaman maut dan siksa sebelum mati, suami istri itu tetap tenang dan penuh kepercayaan akan cinta masing-masing. Dia merasa kosong, sunyi, merana dan sengsara. Hampir saja ia melemparkan sesuatu untuk membunuh pelayan wanita yang muncul di pintu kamarnya untuk melenyapkan kemarahan hatinya. Mau apa kau, bentaknya. Pelayan itu pucat mukanya. Dia sudah mengenal watak wanita iblis ini yang dengan mudah saja membunuh orang yang tak berdosa. Hamba. Hamba. Diperintah Choa Kongcu untuk menghadap Paduka. Saking amat takutnya dia bersikap amat merendah. Disuruh apa? Cepat bicara. Kongcu mohon menghadap. Pergilah. Suruh dia datang, rewel benar. Pelayan itu bergegas pergi dan tak lama kemudian, datanglah Choa Kun, putra Choa Taijin yang selama ini diharuskan bersembunyi agar tidak sampai terlihat oleh Yap Chong San. Akan tetapi pemuda yang sudah bertekuk lutut di bawah telapak kaki Cui Im itu merasa kehilangan dan tak dapat lagi menahan rindu berahinya yang sudah ditahan-tahan selama beberapa malam. Maka malam ini setelah mendengar bahwa musuh-musuh yang ditakuti telah tertawan, dia minta diperkenankan mengunjungi kekasih pujaan nafsu berahinya itu. Dalam kegerahannya yang memenuhi seluruh tubuh, Choa Kun berjalan melalui ruangan-ruangan dalam, tersenyum-senyum dan sinar matanya bercahaya penuh kegembiraan, menuju ke kamar Cui Im yang letaknya agak di belakang.
Dia tidak tahu betapa bayangan Chongsan dengan gerakan ringan mengintai dan mengikutinya. Chongsan tidak sengaja mengikuti pemuda ini. Tadi, di dalam kamarnya, Chongsan gelisah dan hati nuraninya mengganggu perasaannya. Terjadi perang hebat di dalam batinnya, antara kebenciannya yang meluap terhadap Kang Hong dan kesadarannya akan kenyataan betapa dia telah mendatangkan malapetaka hebat kepada bekas sahabat itu. Dia tidak menyesal kalau Kang Hong terbunuh, bahkan dia ingin membunuhnya dengan tangan sendiri. Akan tetapi kalau dia teringat betapa Biao Eng terbawa-bawa, betapa anak perempuan mereka pun terancam bahaya maut, benar-benar hal ini membuat Chongsan menjadi gelisah sekali. Betapa mungkin dia akan mencegah kalau Cui Im membunuh Biao Eng dan anaknya. Dan ucapan-ucapan yang dikeluarkan Kang Hong dan Biao Eng tadi. Bagaimana kalau cemburunya tidak berdasar kenyataan dan bahwa semua itu diperbuat dengan sengaja oleh Cui Im? Dia mengenal betapa keji dan liciknya wanita iblis itu. Akan tetapi, surat dapat dipalsu, dan mungkin tanda keperawanan Yanchu benar hilang oleh tendangan Gobi Tai Hou, akan tetapi pertemuan dekat telaga antara Kang Hong dan Yanchu dahulu itu, mana mungkin dipalsukan? Dia melihat sendiri, jelas Yanchu yang dikenal dari pakaian dan bentuk tubuhnya. Dan Kang Hong pun dia kenal benar. Mereka berciuman, begitu mesra. Bayangan ini membuat darah Chongsan mendidih lagi, membuat cemburunya seperti api disiram minyak, berkobar membuat sesak napasnya dan panas tubuhnya. Dia merasa panas dan keluar dari kamarnya, memasuki taman mencari hawa sejuk dan untuk menenangkan pikirannya. Dia harus minta agar Yanchu dibebaskan sekarang juga. Setelah Kang Hong tertangkap, tidak perlu lagi istrinya ditawan. Dia akan memberi kebebasan sepenuhnya kepada Yanchu. Kalau istrinya itu masih ingin melanjutkan hubungan suami istri, dia akan memaafkan semua. Kalau ingin memutuskan, terserah. Dia akan melanjutkan hidup untuk putranya yang dia titipkan di kuil Xiao Limsi. Dia harus menemui Cui Im dan minta agar Yanchu dibebaskan. Adapun Biao Eng dan anaknya itu, setelah lewat 3 hari, akan dia tuntut kepada Cui Im agar dibebaskan pula. Kalau Cui Im memaksa hendak mengganggu mereka, atau bahkan membunuh mereka, dia akan membela dan mempertaruhkan nyawanya. Biao Eng masih merupakan sahabatnya yang harus dia bela dengan taruhan nyawa. Keputusan hati ini membuat Chongsan tidak merasa begitu menderita batinnya. Dia merasa terhibur bahwa sesungguhnya dia tidaklah jahat. Tidak, dia tidaklah kejam. Kalau dia bersekutu dengan Cui Im untuk menjebak dan menangkap Kang Hong, hal itu hanya dilakukannya untuk membalas dendam kepada Kang Hong. Dan dia tidak jahat karena memang manusia seperti Kang Hong itu patut dibunuh. Perang di dalam hati Chongsan ini sama sekali tidaklah aneh dan dapat diselidiki bahwa hal itu terjadi setiap hari, setiap saat bahkan setiap detik di dalam hati semua manusia. Tidak seorang pun manusia yang suka mengaku, baik dalam hatinya apalagi dalam mulutnya, bahwa dia melakukan sebuah perbuatan yang dianggap jahat oleh hukum masyarakat, dia tentu akan membela diri dan mencari alasan-alasan yang menguatkan keyakinannya bahwa dia tidak jahat, bahwa perbuatannya itu dilakukan karena terpaksa, dan lain-lain. Mata manusia ditujukan untuk memandang keluar sehingga tentu saja yang dilihatnya hanyalah kesalahan orang-orang lain yang berada di luar dirinya. Tak pernah sedetik pun mata manusia ditujukan ke dalam untuk mengenal dirinya, untuk melihat isi hati dan isi pikirannya, untuk menangkap basah kekotoran-kekotoran yang berkecamuk dalam dirinya, untuk mengenal kesalahan-kesalahan pada dirinya yang tidak berbeda, tidak lebih sedikit, daripada kesalahan-kesalahan orang lain yang dilihat oleh matanya. Kalau saja manusia suka melatih matanya untuk sewaktu-waktu ditujukan ke dalam. Tentu takkan seperti sekarang ini ketegangan dan permusuhan yang selalu memenuhi hubungan antara manusia. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua mata ditujukan keluar selalu, untuk mencari dan menemukan kesalahan-kesalahan lain orang. Sayang. Seorang manusia yang suka melatih diri, menutup mata telinga terhadap hal-hal di luar dirinya, membuka telinga batin untuk mengenal sifat-sifat dirinya pribadi, orang demikian ini akan sadar bahwa dirinya tidaklah lebih baik atau lebih jahat daripada orang lain dan kesadaran ini akan menimbulkan perasaan senasib sependeritaan, akan menciptakan kasih sayang yang murni antar manusia, melenyapkan iri dan dengki, mengusir benci yang menjadi sumber daripada segala kesengsaraan dan penderitaan hidup. Kebencian membayangkan kegelapan neraka, sebaliknya cinta kasih menyinarkan cahaya sorga. Akan tetapi, memaksa diri melenyapkan benci, memaksa diri memelihara cinta, akan menimbulkan pertentangan dan persoalan baru yang akan berakhir dengan kegagalan.
Mengubah benci dengan cinta tak dapat dipaksakan, melainkan berlangsung sewajarnya melalui kesadaran yang lahir dari dalam. Dan kesadaran ini akan didapat apabila manusia tekun membuka mata batin dan belajar mengenal diri pribadi dan membebaskan diri daripada belenggu keakuan yang akan mengaburkan pandangan mata batin sehingga yang ingin dikenal hanyalah kebaikan-kebaikan dirinya sendiri saja. Tiba-tiba Chong San menggerakkan kepalanya. Telinganya menangkap gerakan orang dan ketika dia melihat seorang laki-laki muda berjalan melenggang melalui lorong yang menghubungkan bangunan besar dengan belakang, hatinya berdebar penuh kaget. Chia Keng Hong. Bagaimana Keng Hong dapat lolos? Dan agaknya sedang menuju ke bangunan belakang di mana terdapat kamar tahanan Yan Chu. Ataukah Keng Hong berhasil meloloskan diri dan kini hendak mencari kamar Cui Im? Mungkin juga. Akan tetapi, dia lebih percaya bahwa tentu Keng Hong yang berhasil membebaskan diri itu pertama-tama hendak menolong kekasihnya, Yan Chu. Hatinya menjadi panas lagi dan dengan amat hati-hati karena maklum akan kelihayan Keng Hong, Chong San bergerak dari tempatnya dan membayangi dari belakang. Chong San mengintai dengan mata terbelalak penuh keheranan ketika melihat bayangan itu mengetuk pintu kamar Cui Im, mendapat jawaban halus dari dalam kemudian memasuki kamar. Dari penerangan di depan kamar itu dia mendapat kenyataan bahwa orang itu bukanlah Keng Hong, sungguh pun wajah dan bentuk badannya serupa benar dengan Keng Hong. Orang itu adalah seorang laki-laki muda tampan yang tersenyum dengan kilatan mata penuh gairah ketika memasuki kamar Cui Im. Kalau saja laki-laki itu tidak serupa benar dengan Keng Hong, tentu Chong San sudah pergi lagi, kembali ke kamarnya. Dia sudah cukup mengenal watak Cui Im, iblis betina yang cabul dan gila laki-laki dan tidaklah mengherankan kalau malam-malam Cui Im memasukkan seorang laki-laki tampan. Akan tetapi, keadaan orang muda itu membuat jantung Chong San berdebar. Mengapa begitu serupa dengan Keng Hong? Dan orang itu yang memiliki gerakan ringan bisa saja bagaimana dapat memasuki tempat ini yang terjaga ketat oleh para pengawal? Hal ini hanya membuktikan bahwa laki-laki itu memang tinggal di dalam gedung, akan tetapi mengapa dia yang telah beberapa hari berada di situ tak pernah melihatnya? Melihat pakaian pemuda itu yang mewah seperti pakaian seorang bangsawan pelajar, tak mungkin dia itu seorang pengawal atau pegawai biasa. Bermacam-macam dugaan yang mendebarkan jantung membuat Chong San menyelinap, mendekati kamar itu dengan hati-hati sekali. Dia maklum betapa lihainya Cui Im, dan sedikit suara saja akan cukup membuat wanita iblis itu tahu bahwa ada orang di luar kamarnya. Dengan hati-hati sekali, tanpa mengeluarkan suara, dia berhasil mendekati jendela kamar dan mengerahkan seluruh kekuatan pendengarannya untuk menangkap suara di dalam kamar. Dia berhasil. Ih, kau seperti harimau kelaparan saja. Baru juga sepekan. Bukankah kukatakan bahwa kau harus menjauhkan diri dariku lebih dulu dan bersembunyi saja di kamarmu? Kalau sampai Chong San tahu. Aduh, Xian Li. Dewiku, kekasihku, pujaan hatiku. Masa kau begitu tega? Hampir aku mati karena rindu padamu. Ah, kau begini cantik jelita, begini menggairahkan, begini harum. Engkau tentu dapat menghargai semua bantuanku, bukan? Hahaha, engkau benar-benar cerdik luar biasa. Si tolol Chong San itu benar-benar dapat tertipu. Ingin sekali sebelum kau membunuh Keng Hong, aku bertemu dengan orang yang hampir serupa dengan diriku itu. Apakah dia benar-benar seperti aku, Xian Li? Ah, tentu saja kau lebih tampan. Terdengar Cui Im cekikikan di antara suara ciuman. Kenapa tidak segera kau bunuh saja dia yang amat berbahaya itu? Kalau sampai dia dapat lolos, akan sia-sia semualah segala usaha kita menipu Chong San dan memancing dia datang. Kau benar-benar pandai bersandiwara, Dewiku. Ketika kau menyamar sebagai Yan Chu di dekat telaga itu. Hahaha, dan aku sebagai Keng Hong. Ai, benar-benar romantis ketika kita bercumbu. Sayang kau segera membawaku lari pergi, tidak melanjutkan. Hus, gila kau. Kalau Chong San melihat bahwa yang bercumbu itu adalah engkau dan aku, bukan Keng Hong dan Yan Chu, apa artinya semua siasat kita? Engkau pun hebat, pandai sekali engkau memalsu gaya tulisan orang. Benar-benar seorang siuca yang luar biasa. Chong San berdiri menggigil di luar jendela kamar. Pandang matanya berkunang dan dia memejamkan matanya karena segala di depannya berputar. Seolah-olah kedua matanya dibuka orang, seolah-olah baru sekarang dia terbebas dari kebutaan. Keng Hong dan Biao Eng benar. Yan Chu tidak berdosa. Dan apa yang telah dia lakukan? Ya Tuhan.
Hatinya merintih dan air mata bercucuran di atas kedua pipinya yang pucat. Ia tetap memejamkan kedua matanya. Malu dia membuka matanya. Malu melihat dunia. Malu menghadapi kenyataan. Dan dia menghina istrinya, memakinya, menuduhnya melakukan perbuatan jinah dengan Kang Hong. Dia mencemarkan nama dan kehormatan istrinya yang tak berdosa, seolah-olah dia melumuri setangkai bunga seruni putih bersih dengan lumpur kotor, membenamkan bunga itu dalam kotoran dengan kedua tangannya yang kejam. Dan dia telah memaki dan menghina Kang Hong, pendekar sakti yang budiman itu, yang dalam keadaan terhina masih tidak mau mencelakakannya, tidak mau melawannya ketika diserang. Dan dia bersekutu dengan Cui Im, menipu Kang Hong menggunakan siasat busuk, menggunakan anaknya sebagai umpan. Dan dia mencelakakan Biao Eng yang sama sekali tidak berdosa, seorang istri yang setia dan mencinta suaminya, seperti Yan Chu. Dan dia kini menyeret pula Giok Kang, anak mereka yang masih bayi, ke dalam cengkeraman iblis betina Cui Im. Ya Tuhan! Apakah yang telah kulakukan semua itu? Lamat-lamat telinga Chong San masih menangkap suara cumbu rayu yang kini amat menjijikkan hatinya. Duiku, lebih baik Kang Hong segera kau bunuh. Akan tetapi istrinya. Dan Yan Chu, aduh mereka amat cantik, sungguh sayang kalau dibunuh begitu saja. Ih, dengan aku dalam pelukanmu kau masih sempat memikirkan perempuan lain? Aduh. Ah, jangan terlalu keras mencubit, sayang. Lihat, pahaku sampai biru. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sayang sekali. Sudah kuputuskan untuk menyerahkan mereka kepada para pengawal agar diperkosa beramai-ramai sampai mati. Wah, sayang sekali. Mengapa begitu? Sebelum diobral kepada tikus-tikus pengawal itu, lebih baik kalau dihadiahkan dahulu kepadaku untuk beberapa malam. Biao Eng sudah kujanjikan kepada Mo Kiam Xiao Ong. Dan Yan Chu? Dia cantik sekali. Aku mengintai dari jendela kamar tahanannya, Biarpun tidak secantik engkau, aku mengilar dibuatnya, Xian Li, kau berikanlah dia kepadaku lebih dulu sampai aku puas, baru. Sudahlah, nanti mudah diatur. Sekarang aku ingin kau mengerahkan seluruh tenaga dan mencurahkan seluruh perhatianmu untuk diriku seorang. Chong San mengepal tinjunya sampai ujung-ujung kukunya membikin lecet telapak tangannya. Kalau dia tidak dapat menekan hatinya dan mengerjakan otaknya, tentu dia sudah memecahkan jendela itu dan menyerbu ke dalam. Akan tetapi dia menahan diri karena maklum bahwa kalau dia melakukan hal itu, tentu dia akan roboh di tangan Cui Im. Dapat dibayangkan betapa tersiksa hati Chong San. Dia terduduk di atas lantai bawah jendela dan tak bergerak seperti patung. Penyesalan yang amat hebat membuat seluruh tubuhnya kadang-kadang panas kadang-kadang dingin, kadang-kadang lemas dan lumpuh dan ada kalanya tubuhnya menegang dilanda kemarahan. Menjelang pagi, dia mendengar suara laki-laki itu. Tidurlah, Xian Li. Aku akan kembali ke kamarku sebelum pergi. Ah, aku puas sekali, terobatilah rinduku, aku lelah dan mengantuk sekali ah. Laki-laki itu menguap dan terdengarlah langkah kakinya berat diseret meninggalkan kamar. Chong San tidak mendengar jawaban Cui Im. Tentu iblis betina itu telah tidur pulas. Dengan mata sipit karena kantuk dan kaki diseret karena lelah pemuda yang bukan lain adalah Choa Kun sampai di lorong yang menghubungkan bangunan belakang dengan bangunan besar. Berjalan menuju ke kamarnya, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Chong San telah berdiri di depannya dengan mata menyinarkan maut dan rambut awut-awutan seperti orang gila. Choa Kun terkejut dan hendak berteriak, akan tetapi Chong San mendahuluinya, menotok jalan darah di dada membuat pemuda bangsawan itu lumpuh dan tak berdaya diseret ke dalam taman dan dibungkam mulutnya. Manusia hina, hayo ceritakan apa yang telah kau lakukan dengan surat-surat palsu itu dan penyamaranmu sebagai Kang Hong. Chong San mendesis dekat telinga pemuda itu dan mengendurkan bungkaman pada mulutnya. Menggigil seluruh tubuh Choa Kun seolah-olah dia mendadak diserang dingin yang luar biasa. Dengan gagap dia menjawab. Ampun, aku hanya melakukan perintah Cui Im. Aku tidak tahu apa-apa. Jawab. Apa yang terjadi dengan pesuruh Kang Hong yang mengantarkan surat kepadaku? Dia dibunuh. Aku dipaksa memalsukan suratnya. Dan surat tulisan Yan Chu? Aku dipaksa menulis surat palsu, mencontoh tulisan istrimu.
Dari resep obat. Dan dekat telaga itu? Kau dan Cui Im menyamar sebagai Kang Hong dan isteriku? Jawab. Choa Kun sudah terkencing-kencing ketakutan sampai celananya basah dan dia tidak dapat mengeluarkan suara, hanya mengangguk. Prok. Tangan Chong San menampar dan sekali pukul pecahlah kepala Choa Kun. Chong San masih belum puas dan menghujani tubuh yang sudah tak bernyawa lagi itu dengan pukulan dan tendangan sehingga remuk-remuk tulang tubuh pemuda bangsawan yang menjadi korban nafsu berahinya itu. Kemarahan menimbulkan kebencian hebat di hati Chong San, dan kebencian menimbulkan kekejaman mengerikan. Akhirnya kau tahu juga, manusia tolol. Chong San membalik dan ketika dia memandang kepada Cui Im, matanya seperti mengeluarkan api dan napasnya seperti uap panas. Iblis engkau. Iblis kejam, hanya itulah yang dapat keluar dari mulut Chong San. Kemarahan dan kebencian yang terdorong oleh penyesalannya mencekik leher. Dia menubruk maju, menyerang dengan sepasang Im Yang Pit di kedua tangannya. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.